Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Rohman. Saya adalah mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam hal ini saya diberi tugas untuk PLT, yaitu untuk untuk praktek mengajar di sekolah formal. Jadi untuk pada kesempatan kali ini saya akan mengajar tentang akidah akhlak dan pada bab ayo menunjukkan nafsu syahwat. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Ini ada yang nggak hadir? Ada. Oke, saya absen dari awal. Ini kelas A ya? Iya. Oke. Afi, Agung. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai ke selanjutnya, kita tes konsentrasi dulu atau berapa kalian semangat. Kita tepuk semangat ya. Yuk, tepuk semangat. Oke, konsultasi semua. Oke, kita masih di bab 9, yaitu menunjukkan nafsu syahwat. Nah, kita kemarin sudah belajar pada pertemuan kemarin itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Nafsu syahwat. Oke, pada pertemuan kali ini kita buka peta konsepnya terlebih dahulu. Kita masih di bab 9, kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang, kita kemarin sudah nafsu syahwat. Kita sekarang akan membahas tentang ghadab ya. Nah, ghadab di sini nanti kita bagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada judul, introspeksi diri, kemudian pemaaf, sungguh-sungguh, disiplin, sabar, bertakwa. Nah, nanti kita akan membahas tentang ghadab. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kita sudah sampaikan di minggu kemarin. Nah, pada ghadab ini masih sama ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita menelaah, kalian harus mampu menelaah hakikat dan sifat dasar nafsu. Kemudian apa yang kalian lihat? Ini ada gambar. Saya tanya ke Mbak Kanda, yang kamu lihat ini gambar apa? Orang marah. Oke, yang kamu lihat gambar apa? Memarahi karyawan, bos memarahi karyawan. Oke, saya tanya sekali lagi, Mbak Mia Zalfa, ini gambar apa yang kamu lihat? Seorang yang marah-marah. Oke, ini adalah seorang yang sedang marah. Ini orang yang marah. Kemudian ini orang yang dimarahi. Depresi nggak? Depresi. Oke. Saya gambarkan satu apa ya? Setelah saya gambarkan dulu sebentar. Ini saya
ada modul aja tentang materi yang akan kita bahas kali ini, saya lepas di bagian belakang. Oke, saya lepas ini aja. Saya lepas. Kemudian ini kertasnya masih bagus dan masih bagus. Kemudian kertas ini saya remes kayak gini. Oke, ini sampai pokoknya sampai jelek lah. Itu. Saya ambil lagi ini. Ini kotor. Kemudian saya ambil lagi. Saya kembalikan seperti semula. Apa yang terjadi? Bisakah ini kertas ini kembali seperti semula? Ya. Yang terjadi adalah apa ini? Kusut. Kertasnya kusut. Yang kedua tadi saya injak kotor. Apakah ini bisa kembali seperti semula? Tidak ya. Oke. Nah, dalam gambar ini orang yang memarahi ini anggap aja karyawan ya, karyawan. Ketika orang ini dimarahi, kemudian setelah marah dia minta maaf, apakah secara mental dia akan kembali normal? Tidak ya, tidak. Tentunya dia masih ada rasa kebencian ataupun sakit hati dan sebagainya, gitu ya. Nah, gambarannya seperti kertas ini nggak bisa. Orang yang dimarahi, kemudian yang marah minta maaf itu nggak akan bisa kembali seperti semula, meskipun dia sudah minta maaf dan orang yang dimarahi sudah memberi maaf, tapi sakit hatinya tetap akan masih ada, akan selalu membekas. Oke. Selanjutnya kita pada pertemuan kali ini akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Diferen itu apa diferen? Diferens. Cara Jawane apa diferens? Berbeda. Oke. Kita akan menggunakan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Hobi kalian setiap orang kan beda ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini langkah-langkah yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah nanti kita akan membagi kelompok berdasarkan hobi. Nah, setelah membagi kelompok nanti akan saya tayangkan video orang yang marah-marah. Kemudian nanti saya menjelaskan sedikit. Kemudian yang keempat nanti siswa akan menjelaskan tentang video yang saya tanyakan, nanti perwakilan kelompok menjelaskan tentang video itu. Nah, setelah itu saya juga akan menyampaikan beberapa kuis. Kemudian nanti yang terakhir adalah kalian menggambar ekspresi wajah ketika ini menggambar ekspresi atau membuat kalimat jika dimaki-maki orang. Ketika kalian dimaki-maki orang, kalian bisa digambar atau kalian bisa ungkapkan dengan satu kalimat, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa. Oke, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Yang hobi nonton film. Oke, ada. Kemudian kalau yang hobi membaca, Kemudian yang hobi menggambar, ada. Oke, hobi menggambar. Kemudian yang hobi bermain game. Oke, ada. Cowok-cowok hobi bermain game. Kemudian yang hobi apa? Ada hobi apa? Oke, yang hobi menyanyi. Di atas. Oke, yang hobi menyanyi. Oke, silakan. Ini kan kalian sudah tadi menyampaikan hobinya masing-masing. Nah, setiap yang hobinya sama menjadi satu kelompok. Oke, silakan. Yang hobi ini hobi apa tadi?
Penyanyi, oke, jadi sampai mejanya dijadikan takut ini ya Pak. Biasa. Saya kasih materi, kemudian saya kasih pertanyaan yang ini hobi menyanyi. Yang hobi menyanyi, saya kasih pertanyaan, silakan ditulis ya. Silakan ditulis pertanyaannya, nanti disampaikan ke depan. Apakah marah akan menyelesaikan masalah? Nanti tulisannya di sini ya. Nanti jawabannya di sini aja. Oke? Kemudian, sudah? Apakah marah akan menyelesaikan masalah? Jawabannya minimal 1 paragraf. Ya toh. Masa jawab tidak toh? Kemudian, hobinya membaca. Hobinya membaca saya anggap menjadi kelompok 2. Pertanyaannya adalah, jika kalian sebagai warga yang menyaksikan secara langsung kemarahan itu, apa sikap yang tepat yang harus dilakukan? Ini kalian sebagai warga menyaksikan kemarahan seseorang atau kelompok ya. Ditulis terlebih dahulu. Kelompok 3 yang hobi menggambar. Oke. Sudah? Nanti jawabannya di sini ya. Kelompok 4. Berarti hobinya apa tadi? Menghafal. Oh ya Pak. Nanti akan saya putarkan video. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Belum putus. Silakan ditulis. Perilaku apa yang tepat dilakukan oleh supir ambulan? Nanti ini kejadiannya nanti, tapi itu ditulis dulu ya. Perilaku apa yang tepat dilakukan oleh supir ambulan? Kelompok berapa? 4 berarti ya, 4 ya lebih menonton. Oke. Ditulis dulu pertanyaannya. Silakan, perilaku apa yang tepat dilakukan? Perilaku apa yang tepat dilakukan oleh orang yang marah-marah? Marah-marah. Yang lebih apa tadi? Main game. Main game. Silakan ditulis. Aku berarti kelompok 5. Oke, kelompok 5. Pernahkah kalian melihat orang yang setelah marah-marah, kemudian setelah kejadian itu langsung berdamai dan hidup dengan hidup rukun? Ini realitas ya. Ini berdasarkan real, berdasarkan kisah nyata. Oke, itu ya. Ditulis terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti kalau lupa. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan video berita tentang ada ambulan itu berbunyi itu kan. Kemudian ada warga yang tegak karena dia merasa terganggu dengan suara ambulan. Oke, kita saksikan bersama-sama. Oke, kita saksikan bersama tentang video. Aksi kami hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa. Aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Aksi tersebut merekam kamera petugas yang hendak menjemput pasien. Kalau kamu jemput di depan itu, Dalam video amatir, para pelaku yang mengendarai sepeda motor
mengikuti laju ambulans lalu menghadapnya. Adu mulut antara pelaku dan petugas ambulans pun tak terhindarkan. Pelaku pemandangan tidak terima dengan suara sirine antara ambulans sedang tidak mengangkut pasien. Tidak butuh waktu lama pemirsa, anggota kepolisian Desa Kota Depok mengetuk pelaku di belakangnya. Dalam keterangan kepada penyidik, pelaku tidak senang dengan suara sirine ambulans. Akibat insiden pengadangan, pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit mengalami keterlambatan mendapatkan penanganan medis. Ya, lalu bagaimana kronologi pemandangan ambulans dan bagaimana pula kondisi pasien saat insiden terjadi? Kami telah terhubung bersama dengan Musyafa Kausar selaku sopir dari ambulans. Selamat malam, Pak Musyafa. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Musyafa, mungkin bisa diinformasikan juga seperti apa kemudian kronologi kejadian ini, Mas Musyafa? Ya, jadi gini, Mas. Kondisi saat itu kita sedang ingin menjemput pasien. Jadi memang kalau di undang-undang ambulan yang menjemput pasien itu diperbolehkan untuk menyalakan sirine high low ya, kalau di kita itu high low. Nah kemudian karena lokasinya itu pemukiman, jadi keluar dari kantor kita, dari kantor Alumni Foundation itu pemukiman. Jadi kami hanya jam kerja aja, cuma sirine kecil aja yang kami nyalakan. Nah di situ pelaku ini tidak terima dengan jam berat atau sirine yang berbunyi yang sudah kami bunyikan itu, Mbak. Gitu, Mbak. Oke, cukup ya videonya. Nah, sekarang silakan kalian bisa berargumentasi tentang soal yang sudah saya berikan minimal 1 paragraf. Oke, silakan ditulis. Ditulis di kertas itu ya, tulis di kertas itu. Nanti ada satu perwakilan kelompok yang menyatakan pendapatnya. Oke, silakan. Sudah siap ya? Yang tadi kelompoknya hobinya menyanyi ya? Oke, yang mau jawab siapa? Oke, siap. Silakan dijawab. Kemudian bacakan dulu pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya, apakah Yang keras, Mbak, yang keras. Ulang. marah menyelesaikan masalah? Jawabannya tidak. Alasannya, karena marah hanya akan memperpanjang masalah, membuat masalah semakin rumit untuk diselesaikan, dan masalah tersebut menjadi semakin besar, dan juga dapat merugikan orang lain serta merugikan diri sendiri. Sikap yang seharusnya dilakukan adalah menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tenang. Oke, bagus jawabannya. Ayo aplaus untuk kelompok kita. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini yang hobi apa tadi? Nonton film. Oke, hobinya nonton film. Tadi saya sudah kasih pertanyaan, kemudian coba jawabannya seperti apa? Dibacakan pertanyaannya ya, Mbak. Pertanyaannya, perilaku apa yang tepat dilakukan oleh orang yang marah-marah? Jawabannya, perilaku yang tepat adalah beristighfar, bersabar, berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menahan hawa nafsu, untuk tidak melampiaskan kepada kemarahan dan menyadari akan dampak negatifnya bila melampiaskan marah. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita ke kelompok yang hobinya apa? Main game. Tadi pertanyaannya apa? Coba sama jawabannya silakan. Pernahkah kalian melihat orang-orang yang setelah marah-marahan kemudian setelah kejadian itu langsung berdamai dan hidup dengan hidup rukun? Jawaban dari kelompok diskusi kami yaitu pernah. Ya, kami pernah melihat orang yang setelah marah-marahan kemudian langsung berdamai dan hidup dengan rukun kembali, walaupun meninggalkan bekas luka. Luka apa itu? Sampai berdarah-darah atau luka hatinya aja? Luka hati. Hah?
luka hatinya saja. Oke, terima kasih untuk kelompok yang hobinya main game. Tepuk tangan, yuk. Oke, selanjutnya kita ke kelompok yang hobinya menggambar. Cuma 3 anak yang hobinya menggambar. Oke, coba tadi hasil diskusinya gimana? Soalnya dibaca ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok yang hobi menggambar. Yuk, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Ini kelompok terakhir yang hobinya membaca ya. Oke, silakan hasil diskusinya bagaimana? Siapa yang membacakan? Oke, silakan. Jika kalian sebagai warga yang menyaksikan secara langsung apa sikap dan tepat yang harus dilakukan. Diskusi kami, jika kami sebagai warga yang menyaksikan secara langsung, kami akan berusaha melawan kedua belah pihak yang sedang beradil. Karena ada warga yang merasa terganggu dengan kiriman ambulans yang digunakan untuk menjemput pasien yang sedang membutuhkan penanganan medis secara cepat. Sehingga kami sebagai warga tentunya akan meminta ambulans karena menyalakan sirene pada saat keadaan mendesak itu diperbolehkan, bahkan sudah tertulis dalam undang-undang. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Yuk, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, masih di kelompok yang sama. Jadi selanjutnya kita akan menjawab sebuah kuis. Kuisnya ada 10 soal, nanti setiap kelompok itu juga soal. Tapi menjawabnya harus maju ke depan. Nanti ada yang membaca, kemudian memilih dan kemudian membaca. Kemudian ada satu orang yang menjadi operator di komputer. Itu ya, paham? Oke, paham ya? Oke, ayo silakan. Nanti dari kelompok yang hobinya bernyanyi terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan ya hobi menyanyi. Silakan sini. Semuanya. Silakan kelompok 1, kelompok yang hobinya apa tadi? Menyanyi. Boleh memilih 2 pertanyaan bebas dari nomor 1 sampai nomor 10, tapi cukup 2 aja ya. Oke, silakan ditunjuk siapa yang mau nunjuk nomornya. Nomor berapa? 7. Oke, tunjuk nomor 7. Sama nunjuk, Mbak. Sama nunjuk. Diklik. Oke. Nomor 7. Silakan. Iya, jawabannya D. Oke, betul. Yuk, yang kedua, nomor berapa? Ditunjuk aja. 1, ditunjuk. Nomor 1. Jawabannya apa? B. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini kelompok 2 yang hobinya membaca. Oke, silakan bisa memilih nomor berapa? Nomor 3. Oke, nomor 3 dibuka. Jawabannya adalah janganlah kau marah-marah. Oke, betul. Oke, selanjutnya silakan pilih nomor berapa? Nomor 8. Jawabannya C. Oke, betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 yang hobinya menggambar cuma 3 anak ya. Oke, silakan pilih 2 pertanyaan. Yuk, ditunjuk nomor berapa? Nomor 4. Dibaca yang keras ya. Jawabannya adalah
Ayo, waktunya terbatas. Oke, B. Oke. Pertanyaan yang kedua. Silakan pilih pertanyaan yang kedua, ditunjuk, Mbak. Ditunjuk nomor 6. Nomor 6, yuk dibaca. Jawabannya C. Oke. Wah. Oke, sudah salah satu. Terima kasih kelompok 3, silakan kembali ke tempat. Kelompok 4, silakan bisa memilih 2 pertanyaan. Tersisa 2, 5, 9, 10. Mau milih nomor berapa? Silakan. Yuk, ditunjuk tangan. 5, oke. 5. Silakan dibaca yang keras. Dalam misal sifat malas sebaiknya bagaimana? Ya. B. C. Oke, C, betul. Yuk. Satu lagi. 2, 9, 10. Yang mana? 2. Oke, 2. 2. Dampak marah bagi orang lain yang dimaksud adalah Jawabannya adalah B. B. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini kelompok terakhir, kelompok 5 yang hobinya main game. Kalian cuma punya 2 pilihan, 9 dan 10. Mau yang angka mana dulu? Silakan. Ditunjuk. Yuk, silakan 9. Dibaca yang keras. Jawabannya B atau C? B? Oke, kita buktikan. Oke, betul jawabannya. Ditunjuk nomor 10. Oke. Apa? A. Oke, jawabannya betul. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Oke, tugas yang terakhir adalah kalian bisa membuat gambar atau satu kalimat ekspresi ketika kalian dimaki-maki oleh orang lain. Dipersilakan. Ya, boleh gambar, boleh kalimat. Oke, silakan. Oke, jawaban dari pertanyaan untuk kelompok yang hobinya membaca apa? Coba, gambar atau kalimat? Coba, tunjukkan gambarnya. Ekspresi sedih. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok yang hobinya menyanyi. Tadi pertanyaannya jawabannya gambar atau kalimat? Kalimat. Coba dibacakan. Setiap kata yang keluar dari mulutmu bagaikan cambuk dalam hati. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini cowok-cowok yang hobinya main game. Jawabannya gambar atau kalimat? Kalimat. Coba dibacakan. Yang keras. Dihina-hina saya diam. Diulang. Dihina-hina saya diam. Dimaki-maki saya juga diam. Tapi kali ini saya jelaskan, saya akan lawan. Oke, tunjukkan. Coba tulisannya tunjukkan ke kamera. Oke, saya zoom dulu. Oke, terima kasih. Ini cewek-cewek yang hobinya menonton. Dari pertanyaan tadi, jawabannya gambar atau kalimat? Gambar. Oke, tunjukkan gambarnya ke kamera. Oke, terima kasih. Oke, kesimpulan pada pertemuan kali ini dapat kita tarik, yaitu luka dari kemarahan ini tidak akan dapat mengembalikan sikap awal dan akan selalu mengakar dalam hati. Oke, kemudian selanjutnya ini terakhir, refleksi. Nah, setelah kalian ini memahami tentang godok atau marah-marah ya, apa yang kalian pikirkan tentang marah-marah kepada orang lain? Sebenarnya perlu atau tidak meluapkan amarah dengan marah
marah perlu atau tidak? Tidak ya. Ketika kita sedang dimarah-marahi oleh orang lain, ketika kita sedang marah, harusnya kita marah-marah kepada orang lain. Sikap kita harusnya bagaimana? Sabar. Terus selanjutnya apa? Selain sabar, istighfar, berwudu. Itu atas berwudu. Terus selain berwudu apa lagi? Sholat. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini semoga membawa kita pendapat ilmu yang bermanfaat. Mendapat dunia akhirat. Untuk hari ini kita tutup dengan baca tamat bersama.